Halo semua, apa kabar? Hari ini kita jumpa lagi ya sama Miss Julie. Gimana kabar kalian? Semua sehat-sehat ya? Miss Julie kangen banget sama kamu. Nah, hari ini kita akan mulai belajar ya. Miss Julie udah siapin beberapa benda-benda yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan belajar mengulang kembali tentang penjumlahan. Nah, di sini Miss Julie punya dua benda. Ya, satu ini adalah pensil ya. Coba yuk kita mau ingat-ingat gimana sih caranya kita ngejumlah ya, ngejumlah dua kelompok benda ya, seperti ini. Ini Julie kurangin sedikit ya biar gampang hitungnya ya. Coba ini apa? Pensil ya, good ya. Kita coba hitung pensilnya ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Semua pensilnya ada 8. Nah, Miss Julie nggak cuma punya pensil, Miss Julie juga punya yang lain. Salah satunya ini pulpen ya. Miss Julie akan ambil beberapa dan kita akan coba hitung, gabungin, dijumlahin sama pensil tadi ya. Pensil tadi berapa? 8 ya, jangan lupa ya. Anak-anak pokoknya harus belajar yang rajin ya. Coba kita lihat pulpennya Miss Julie ada berapa ini? Bisa hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Pulpennya ada 5. Nah, kalau tadi pensilnya ada berapa tadi? Pensilnya tadi ada 8. Nah, 8 pensil ditambah 5 pulpen. Kita mau hitung sama-sama yuk, jadi semuanya ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi semuanya pulpen sama pensil ada 13 ya. Tapi kalau kita ngejumlahin seperti ini, kalau angkanya besar, susah juga. Susah ya. Nah, apalagi kalau kamu mau pakai jari. Jari kamu cuma ada berapa? 10. Kalau jumlahnya lebih dari 10 gimana ngitungnya? Pakai jari kaki? Enggak ya. Jadi kita mau ingat kembali cara menghitungnya adalah angka yang besar atau bilangan yang besar kita simpan di mulut. Yang kecil baru kita simpan di jari-jari kita ya. Nah, kayak tadi pensilnya tadi ada 8 ya, pensilnya tadi ada 8 sama pulpennya ada 5. Nah, 8 sama 5 mana yang lebih banyak? Ayo, siapa yang bisa jawab? 8 apa 5? 5? Yakin? Tidak ya, yang lebih banyak adalah 8. Dari mana kamu bisa tahu? Coba kita pasangin. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pulpennya habis, pensilnya masih ada, berarti pensil yang lebih banyak yaitu yang 8. Berarti kalau seperti itu 8 kita taruh di mulut ya, kita simpan di mulut berapa? 8. Nah, yang pulpennya tadi simpan di jari. Berapa tadi pulpennya? 5. Di sini tadi berapa? 8. Sesudah 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi semuanya ada 13. Nah, Miss Julie punya tugas buat kamu yang untuk kamu kerjain seperti ini ya. Ini ada dua kelompok benda sama seperti tadi yang Miss Julie jelasin ya. Ada dua kelompok benda ya. Ada apa ini? Gambar apa?
amplop ya, sama amplop juga. Ada dua kelompok amplop. Kita hitung dulu yang ini berapa ya. Kemudian kamu tulis angkanya di sini ya. Yang ini juga dihitung berapa, ditulis di sini ya. Baru habis itu kamu jumlahin semua, hasilnya ditaruh di sini ya. Berikutnya gambar surat ya, gambar koran ini ya, sama dihitung satu demi satu. Angka yang besar atau bilangan yang terbesar kita simpan di mulut, yang lebih kecil atau yang sulit, yakin anak-anak pintar semua ya. Nah terus Miss Julie juga punya lagi satu lagi nih. Tadi kita main dengan pulpen sama pensil. Nah tadi seperti tadi, pulpen sama pensil yang lebih banyak mana? Pensil, karena pensil ada 8, pulpen ada 5. Nah Miss Julie mau perkenalkan sebuah tanda ya, sebuah tanda. Tandanya seperti ini ya. Ini ada tanda, pernah lihat seperti ini ya. Ini namanya tanda lebih dari ya, lebih dari. Berarti ini harus yang lebih banyak. Nah satu lagi tanda yang seperti ini ya. Kalau tanda seperti ini namanya kurang dari ya, atau yang lebih sedikit ya. Kamu lihat ini tanda sudutnya, yang ini mangap ya, seperti mulut kamu kalau mau makan kan harus buka mulut yang besar ya, supaya bisa masuk makanan lebih banyak. Makanya dia mangapnya ke sini ya. Ini namanya lebih dari. Nah kalau mangap yang ke sini, ini berarti kurang dari. Gampang kan ingatnya ya, ingat aja ini mulut kamu lah ya. Kalau dia ngadepnya ke sini berarti lebih dari atau lebih banyak. Yang kalau ke sini kurang dari atau lebih sedikit. Nah kita coba yuk. Miss Julie punya tugas yang kedua buat kamu. Nah seperti ini ya. Ini ada gambar radio ya. Yang kelompok pertama, coba yuk kita sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa kelompok yang pertama radionya? 10. Kita tulis di sini 10 ya. Tulis di sini 10 ya. Terus kelompok yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa? 12 ya. Kita tulis lagi di sini 12. Udah? Kita sekarang lihat 10 sama 12 lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang 10 atau yang 12? Ayo coba dipikir. Mana yang lebih banyak? 10 apa 12? Atau 12 apa 10? Yang mana? 10? Bukan ya, bukan yang 10, tapi yang lebih banyak adalah yang 12 ya. Kalau 12 yang lebih banyak, dia menghadapnya ke sini ya. Ngerti? Bisa dikerjakan ya. Nanti kamu kerjakan yang handphone, terus televisi, sama yang radio ya. Beri tanda seperti ini. Jelas? Ngerti ya? Miss Julie yakin kok anak-anak TKB pintar semua ya. Oke. Nah berikutnya, Miss Julie ada bawa 2 buah benda. Ini botol air ya. Yang ini aqua gelas ya, air minum. Dua-duanya sama-sama buat air minum. Kira-kira kalau kamu pegang seperti ini, mana yang kamu rasa lebih berat ya? Yang ini, yang botol air, atau yang gelas?
Botol apa gelas? Gelas apa botol? Ayo, mana yang lebih berat? Yang lebih berat botol? Yang lebih berat gelas? Yang lebih berat adalah botol, ya. Kenapa? Karena ini lebih besar daripada yang gelas. Ngerti? Nah, satu lagi Miss Yuli bawa glue stick sama penghapus. Kira-kira mana yang lebih berat ya, penghapus atau glue stick? Ayo coba ditimbang-timbang seperti ini, lebih berat mana, penghapus atau glue stick? Ini kalau dirasa-rasa kamu akan tahu yang lebih berat adalah glue stick dibanding penghapus. Ngerti ya? Jadi udah tahu mana yang berat, mana yang ringan kan? Nah, kita kan minggu ini lagi belajar tentang komunikasi, alat-alat komunikasi. Kamu tahu alat komunikasi apa saja? Tahu ya? Nah, Miss Yuli punya nih tugas yang ketiga. Kita mau menimbang berat dan ringannya alat-alat komunikasi. Kira-kira kalau kamu punya televisi sama koran, mana yang lebih berat ya? Coba dipikir. Lebih berat koran apa lebih berat televisi ya? Apa sama ya? Ayo, siapa yang udah pernah ngangkat ke televisi di rumah? Bisa kamu angkat nggak? Bisa? Bisa kalau dibanding sama mama papa ya. Ya, tapi kalau kamu angkat sendiri belum tentu bisa. Kenapa? Karena ternyata televisi lebih berat. Kalau koran kamu kan bisa baca juga, sekalian baca seperti papi gitu, baca ya. Nah, jadi ternyata kalau televisi sama koran lebih berat televisi. Nah, Miss Yuli mau tugas yang ini, kamu pilih di antara dua benda seperti ini ya, kayak gini juga ya. Pilih mana yang lebih berat. Kayak tadi televisi sama koran, ternyata yang lebih berat televisi. Nah, di bawahnya ini ada dua buah kotak. Kamu warnain kotak di bawah benda yang lebih berat ya. Benda yang lebih berat, kotaknya dikasih warna. Bisa? Bisa? Bisa ya, Miss yakin anak-anak pintar semua ya, pasti bisa. Nah, ini juga ada surat sama radio. Kira-kira berat yang mana ya? Khususnya ini telepon sama koran. Ini koran sama handphone. Kira-kira mana yang lebih berat ya? Kamu warnain kotaknya yang di bawah benda yang lebih berat. Oke? Bisa? Bisa. Misalnya yakin kamu semua bisa ya. Nah, ini untuk pelajaran matematika ya. Bisa? Semua jelas? Jelas? Ada yang mau ditanyain? Nah, buat kamu yang masih belum ngerti, bisa minta tolong papa atau mama, atau bisa juga pas waktu kita ketemu di Zoom meeting ya. Dan kita akan ketemu di Zoom meeting setiap hari jam 9 ya. Kita akan ketemu setiap hari jam 9. Jangan lupa, jangan sampai ada yang nggak ikut ya, karena itu sangat penting, akan membantu kamu saat kamu belajar, saat kamu mengerjakan PR ya. Oke? Sampai di sini pelajaran yang Miss kasih buat kamu, dan kerjakan tugasnya. Oke semuanya, bye bye. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai teknologi komunikasi dan informasi. Yuk kita simak pembahasannya. Pertama-tama, kita lebih dulu membahas pengertian dari teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi menurut Rogers tahun 1986 adalah peralatan perangkat keras, struktur-struktur organisasional, dan nilai-nilai sosial dengan mana individu mengumpulkan, mengolah, dan saling bertukar informasi dengan individu lain.
Dari pengertian tadi, dapat dikatakan teknologi komunikasi mempunyai cakupan arti yang lebih luas, yakni mencakup perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Kira-kira apa aja ya yang termasuk perangkat keras atau hardware? Nah, yang pertama ada telepon. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Telepon adalah peralatan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi antara dua orang dengan menggunakan suara. Yang kedua, ada pon seluler, yaitu alat komunikasi tanpa kabel yang mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, ada fax mill. Fax mill digunakan untuk mengirim tulisan kepada sesama alat tersebut melalui sambungan telepon. Yang keempat, ada telegraf. Telegraf adalah peralatan komunikasi untuk mengirim sandi melalui jaringan telepon. Nah, yang terakhir ada walkie-talkie. Walkie-talkie adalah peralatan komunikasi antara dua orang menggunakan pesawat khusus atau HT yang tanpa kabel. Nah, sekarang kita bahas yuk yang perangkat lunak atau software. Yang pertama ada Line. Line adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan dan penggunanya dapat mengirim pesan teks, gambar, video, dan pesan suara. Kedua, ada WhatsApp. Dengan WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto, dan lainnya. Yang ketiga, ada Instagram. Instagram itu apa sih? Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video ke berbagai layanan jaring sosial. Yang keempat, ada Snapchat. Snapchat penggunanya dapat mengambil foto, merekam video, dan mengirimkannya ke daftar penerima yang ditentukan. Nah, yang terakhir ada BBM. BBM cara penggunanya simpel banget, yaitu dengan menghubungkan nomor PIN yang eksklusif. Bagaimana dengan ulasan di atas? Sudah jelas bukan? Sekarang waktunya kita beralih ke teknologi informasi. Teknologi informasi mencakup sistem-sistem komunikasi seperti satelit siaran langsung, kabel interaktif dua arah, penyinaran bertenaga rendah, komputer, termasuk personal komputer, TV, video, dan kaset. Teknologi informasi mencakup makna yang lebih sempit, yakni hanya perangkat kerasnya saja. Kira-kira apa aja ya yang termasuk perangkat keras? Dari hardware, yuk kita simak. Yang pertama ada TV. TV adalah peralatan teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak atau video. Yang kedua ada radio. Radio digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara di stasiun pemancar melalui frekuensi yang ditetapkan. Yang ketiga ada komputer. Komputer dapat mengolah data menjadi informasi. Dan yang keempat ada notebook. Notebook ini bentuknya praktis, dapat dilipat dan dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir ada koran. Koran adalah media cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa tulisan dan gambar yang terbit setiap hari. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, jangan salah lagi ya teman-teman. Ya. Gimana? Udah lihat videonya? Bagus tidak? Bagus ya? Seneng gak lihat video itu? Seneng ya? Karena kita jadi tambah pengetahuan. Nah, gimana? Udah jelas belum? Udah bisa bedain belum? Mana yang alat komunikasi, mana alat yang informasi? Sudah? Sudah? Coba apa bedanya coba? Kalau alat komunikasi, apa ya tadi ya? Apa ya? Ayo, mungkin bahasanya di video bingung kali ya. Karena bahasanya terlalu tinggi buat papi mami, buat aku nggak ngerti. Ya, nah misalnya simpelin aja ya, bikin sederhana. Alat komunikasi tadi apa? Alat yang bisa membantu kita berhubungan dengan orang lain dan kita bisa ngobrol sama orang tersebut walaupun dengan jarak yang jauh. Ya, itulah alat komunikasi. Nah, kalau alat informasi gimana? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa jawab? Alat informasi itu gimana? Nah, kalau alat informasi hanya bisa kita lihat atau kita dengar atau kita baca. Ya, itulah alat informasi. Jelas? Ngerti? Ya, jangan sampai lupa. Nanti minggu-minggu depan kita akan ulang-ulang lagi
seluruh pelajaran yang sudah kamu dapatkan. Dan jangan lupa kerjakan tugas, dan setiap hari Selasa kamu bisa minta tolong papi, mami, mbak, om, tante, siapa aja untuk datang ke PAUD ya, ke sekolah, ambil tugas yang baru, tapi jangan lupa tugas yang lama pun dibawa ya, yang sudah kamu kerjakan dibawa ke sekolah biar Miss Juli bisa periksa, Miss Yin juga bisa periksa ya, dan kamu bisa dapat nilai yang bagus untuk nanti kamu bisa masuk ke SD. Oke ya, jangan lupa setiap Selasa ambil tugas yang baru dan serahkan tugas yang sudah kamu selesai kerjakan. Ya, ingat ya. Oke, sampai di sini Miss Juli ketemu kamu dalam pelajaran sains. Bye.